Jadi ada leluhur kita yang memiliki tugas tertentu misalnya. Pada zaman dulu, zaman kerajaan, kawitan kita bertugas untuk tugas tertentu. Kita lanjutkan itu sekarang. Nah ini kemudian disebut ingat pada jati diri. Maka kemudian apabila ada yang mengingat kawitan hanya untuk menjaga kulitnya, hanya untuk mempanatikkan sorohnya, nah ini menjadi kekeliruan karena dia akan selalu memandang yang lain rendah dan memandang dirinya sendiri yang paling baik dan paling hebat. Maka ini akan memunculkan manusia-manusia yang ego, lalu kemudian memunculkan pertengkaran-pertengkaran yang ada di dalam rumah kita. Yang kedua, secara niskala, kita memuliakan orang tua, memuja orang tua, memuliakan leluhur, bisa kita lakukan dengan menjalankan agama secara dengan penuh keyakinan. Umat sedharma yang berbahagia, yang namanya keyakinan itu tak tergoyahkan. Maka kemudian kita memiliki 5 keyakinan yang disebut dengan panca serada. Satu, yang pertama adalah yakin bahwa ada Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada. Memang tidak bisa kita lihat, tetapi kita rasakan. Tidak bisa kita jangkau, tetapi bisa kita menuju beliau dengan jalan-jalan yang sudah beliau arahkan melalui wejangan-wejangan yang ada pada kitab suci. Maka kemudian dengan menjalankan agama dengan penuh keyakinan, artinya bahwa kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan, cara beragama kita itu adalah menuju Tuhan, maka pada posisi itu kita harus menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Maka kemudian jangan sampai ada pemikiran bahwa melakukan piodalan itu lebihan, nelahang, bedikan, nelahang, lalu kemudian itu menjadi pergunjingan. Sepanjang itu adalah keyakinan kita kepada beliau, maka serahkanlah. Karena ada nilai yang kemudian akan dianugerahi kepada kita yang penuh keyakinan memuja beliau. Yang kedua, kalau sudah meyakini bahwa Tuhan, leluhur, kulit kita, kawitan kita, soroh kita itu adalah beliau yang harus kita puja, maka perbanyaklah memuja beliau, memohoni beliau di kemulan taksu yang kita punya. Di sana kunci kesehatan, di sana kunci rezeki, di sana kunci keharmonisan. Jadi kalau kunci-kunci itu kita peroleh di Betara Yang Guru, di kemulan dan taksu, maka kita bisa membuka semua pintu. Kenapa? Karena kunci sudah kita pegang. Kalau kunci kita belum pegang, belum kita peroleh di Betara Yang Guru, di kemulan dan taksu, baik kita menemukan ribuan pintu di luar sana, kita tidak bisa membuka, karena kunci kita belum pegang. Maka dari itu, kunci keberhasilan kita, kesehatan kita itu adalah Betara Yang Guru, maka di sanalah tempat kita mengadu setiap hari. Maka pagi hari kita mengadu, kita akan melakukan aktivitas. Malam hari kita mengadu, kita sudah selesai melakukan aktivitas hari ini dan mempersiapkan yang besok. Besok sembahyang kita pagi juga menyatakan kesiapan, malamnya melaporkan apa yang telah kita lakukan. Terus sambil kita memohon kepada beliau kelancaran, keharmonisan, kesehatan, rezeki dan sebagainya. Pantaskah kita memohon rezeki pada beliau? Ya. Tetapi memohon dengan jalan kerja. Jadi kalau memohon terus sembahyang, terus pagi, siang, sore sembahyang, mohon rezeki, tapi kita nggak kerja, ya nggak dapat uang. Tetapi dengan kita bekerja, artinya kita memutar roda yang ada. Memohon iya, memutar juga iya. Maka perputaran ini akan menjadi lebih cepat karena ada energi yang bekerja menganugerahi kita. Kalau ada mereka-mereka tanpa sembahyang juga kok rezekinya banyak Pak. Oh iya, karena pada kelahiran sebelumnya dia itu banyak ada deposito hal yang baik, maka dia petik sekarang. Kenapa ada orang baik-baik sekali Pak, kok dia mendapatkan penderitaan? Ya, karena kehidupan sebelumnya dia itu berpoya-poya, tanpa pernah memuja, atau tanpa pernah memohon waktu itu. Dia hanya menikmati. Maka sekaranglah dia akan melakukan hal itu. Dia selalu berbuat baik, dia selalu bekerja, tapi toh begitu-begitu saja. Karena memang ada kelahiran yang... Nah, kalau kita membicarakan
melupakan persoalan apa yang sudah kita lakukan sekarang karena kita tidak memahami apa yang kita lakukan dulu. Maka yang sekarang kita lihat, kalau sekarang kita punya kewajiban ini, upayakan bahwa kewajiban ini selesai dengan baik. Bahwa kemudian ada kewajiban kita belum selesai, entah apa penyebabnya, ini yang harus kita cari. Maka kitalah yang mengatur sendiri. Maka manusia menjadi penentu untuk dirinya sendiri, itu menjadi benar. Tetapi menjadi penentu tetap dengan anugerah yang diperoleh melalui proses permohonan. Maka dari itu, menjalankan agama dengan penuh keyakinan itu sesungguhnya adalah apabila kita yakin akan kemenangan, yakin akan kebaikan, yakin akan memperoleh sesuatu, jalankan itu. Karena keyakinan itu akan membukakan jalan terhadap apa yang mesti kita lakukan. Nah, selanjutnya, kalau kemulan taksu Betara Yang Guru itu adalah tempat kita mengadu, maka di sana adalah tempat atau altar pemujaan yang paling harus kita perbaiki, paling harus kita jaga. Jaga kebersihannya, jaga kenyamannya, buat kita sembahyang di kemulan itu senyaman-nyamannya. Jadi bisa dibuktikan umat sedharma yang berbahagia, apabila umat sedharma tidak memiliki biaya yang cukup melakukan tirta yatra, perseringlah melakukan pemujaan di ajang Betara Yang Guru dengan baik, dengan penuh penghormatan, gunakan dupa yang harum, gunakan bunga yang terbaik, gunakan tempat duduk yang terbaik, memohon tirta yang terbaik, yakini bahwa itu adalah anugerah dari beliau. Maka tempat-tempat beliau yang ada di berbagai tempat tirta yatra juga akan kita peroleh di tempat di ajang Betara Yang Guru itu. Karena apa? Jelas Lontar Gong Wesi menyatakan bahwa beliau berada melinggih di tempat yang paling tinggi itu, yang paling dicari itu, yang kemudian disebut Kahyangan Jagat. Tetapi beliau itu yang ada di Kahyangan Jagat itu juga ada di kemulan taksu yang ada di rumah kita. Jadi dari rumah kita inilah kita bangun peradaban pemujaan yang baik. Jangan sampai peradaban pemujaan itu terjadi di luar yang kita tidak tahu tempatnya, yang kita tidak tahu, tidak pernah akan ke sana lagi. Jadi kalau memang rumah itu adalah menjadi tempat yang paling damai, tempat paling mulia untuk melakukan pemujaan pada leluhur, maka itu yang perlu diutamakan. Selanjutnya, umat sedharma yang berbahagia, kemulan taksu itu adalah cikal bakal. Jadi kalau di sana cikal bakal, maka keberhasilan kita ditentukan dari sana. Pancangkan dengan baik doa-doa untuk kelancaran kita. Pancangkan dengan baik doa-doa untuk kebaikan kita bersama di sana. Kebaikan keluarga, kebaikan keharmonisan keluarga itu bermula dari sana. Banyak sekali mereka-mereka yang sekarang berbenturan sesama keluarga, sesama saudara, itu karena tidak membangun peradaban yang baik di tempat suci itu yang disebut kemulan taksu. Tapi kalau di kemulan taksunya sudah baik, maka itu akan menuntun mereka-mereka yang mau dituntut. Karena ada pula mereka-mereka yang tidak mau dituntun justru melakukan hal-hal yang bersifat negatif dan menjauh. Nah, itu di luar jangkauan kita. Maka sepanjang kita melakukan kebaikan, maka kita akan peroleh kebaikan. Umat sedharma yang berbahagia, Arjuna Wiwaha memberikan pesan kepada kita yang pesannya cukup sederhana terkait dengan pemujaan leluhur, yaitu siapa karitan temung hayu masedana sarwa hayu, siapakah tidak akan mendapatkan kebaikan apabila kita sudah melakukan kebaikan. Niata katemuaning ala masedana sarwa ala, maka pantaslah kita mendapatkan keburukan apabila kita melakukan hal yang buruk. Tewasali suh manang saya Purwakerta tapa tinut. Nah, maka benarlah apabila kita ingin mendapatkan kebaikan itu, kita harus berguru pada mereka yang lalu, leluhur kita, orang tua kita, kakek nenek kita. Maka dengan melakukan penghormatan dan meniru apa yang mereka lakukan, inilah kemudian membuat kita
apa yang kita harapkan, sake harapan kasida, maka sadana pandu suta. Jadi apapun yang kita harapkan menjadi kita peroleh, dan itu atas anugerah bagaikan Arjuna yang mendapatkan berbagai apa yang menjadi harapan tapanya. Nah, kalau demikian halnya, hal baik itu berakibat baik, hal buruk mendapatkan hal buruk. Maka kita sebagai umat seyogianya, mari kita coba memandang lebih dalam bahwa kebaikan kita itu cikal bakalnya tidak hanya pada pendidikan yang baik, tidak hanya pada pembelajaran yang baik, tetapi terletak pada sejauh mana kualitas bakti kita kepada orang tua kita, kepada kakek nenek kita, kepada leluhur kita. Apabila kita meyakini bahwa kita melakukan hal baik akan menghasilkan kebaikan, melakukan hal buruk akan menghasilkan keburukan, maka sesungguhnya kita yang memiliki peluang, kita yang memiliki dan menentukan jalan terhadap apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau sudah kita melakukan hal yang baik, pasti hal baik itu akan kita peroleh. Maka kemudian kita mengenal, disebut dengan karma pala itu. Nah, kalau kemudian kita berbakti kepada leluhur, nah mungkin keleluhuran kita ini bukan hanya pada posisi kita menghormat pada orang tua dan kakek nenek, itu hanya sekala. Keniskalanya itu adalah kita menstanakan beliau, yang kemudian di Rongklu itu disebut sebagai Brahma Wisnu Iswara, jadi Tripurusa. Itu kita stanakan dalam diri kita. Maka kemudian kalau dalam Geguritan Sucita dinyatakan bahwa kita itu, dewa itu, Tuhan itu, Sang Yang Tripurusa, Brahma Wisnu Iswara itu, kita stanakan dalam diri kita menjadi bayu, sabda, dan idep. Menjadi kata-kata, menjadi pikiran, dan menjadi perbuatan kita. Maka kemudian apabila kata-kata kita baik, apabila perbuatan kita baik, apabila pemikiran kita baik, maka sesungguhnya Tuhan sudah berstana di sana. Bagaimana menentukan Brahma? Nah, Brahma itu adalah api, energi. Brahma itu ada pada perbuatan kita. Maka kadang-kadang perbuatan kita ada merugikan kita, ada bermanfaat sekali bagi kita. Dan karena perbuatan kita membakar diri kita dengan emosi. Maka kemudian di sana ada konteks energi, konteks api, konteks emosi. Jadi Brahma itu berdiri pada perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tidak terkontrol, maka perbuatan kita nanti bagaikan api yang membakar sepenuhnya. Dan yang rugi adalah diri kita sendiri. Maka apabila api itu kita munculkan di dalam diri kita, maka itu akan membakar ratusan ribuan, bahkan ratusan ribu sel yang ada di dalam tubuh kita, dan itu akan membuat penyakit bagi kita. Nah itu, jadi Batara Brahma melinggih di perbuatan. Jadi kalau kita mau berbuat yang buruk, ingatlah kendalikan api dalam diri. Segeralah siram dengan air, dengan cara minum air, dengan cara melukat sesering mungkin, dengan cara bertemu air sesering mungkin. Untuk apa? Untuk neduhang, untuk menyirami api, nyala-nyala api yang ada dalam diri kita. Nah, selanjutnya Wisnu. Wisnu ada pada kata-kata kita. Makanya ada orang bilang, yen nganggon batu wakik Kresna dana nyak kelipatan layahe manis gitu. Jadi Kresna dana Wisnu. Nah, Wisnu ini akan memberikan penguatan kepada kata-kata kita. Karena dengan air liur kita yang baik, itu akan menghasilkan kata-kata yang lemah lembut gitu. Jadi Brahma ada pada perbuatan, Wisnu ada pada kata-kata, dan Iswara itu ada pada pikiran. Maka pikiran inilah yang bagaikan angin, Siwa itu bagaikan angin yang kemudian membuat penyeimbang antara api dan air. Jadi menghormat kepada luhur secara niskala itu adalah menstanakan Tuhan dalam diri kita, yaitu menstanakan Brahma
pada perbuatan, Wisnu pada kata-kata, dan Iswara pada pikiran kita. Apabila Brahma, Wisnu, Iswara, Ang Ung Mang berstana dalam diri kita, maka akan menjadi Ongkara. Ongkara inilah menjadi penyelamat bagi kita. Maka di sanalah posisi kita menjadi seorang yang dharmika, dharma rumaksa sira. Maka dharma itu akan menjadi pelindung bagi diri kita sendiri. Umat sedharma yang berbahagia, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Mitra Dewa Bawa, Pitra Dewa Bawa, bahwa orang tua, meme dan bapa itu adalah perwujudan Tuhan di dalam diri kita. Maka mari kita muliakan beliau bagaikan kita memuliakan Tuhan sekala pada diri kita. Dan selanjutnya, bahwa segala yang baik itu karena anugerah leluhur. Segala yang kita lakukan sekarang karena anugerah leluhur. Maka leluhur ini, pemujaan leluhur Allah, agama kita di balik ini yang perlu kita pertahankan. Ini yang perlu kita lakukan. Ini yang perlu kita yakini bahwa this is way to God. Inilah jalan untuk menuju Tuhan. Inilah satu-satunya jalan yang bisa untuk mencapai Tuhan. Nah, dengan demikian, kalau kita lihat struktur dari keleluhuran itu, ada yang menyebut itu sebagai struktur pemujaan leluhur. Yang pertama itu adalah ayah dan ibu, itu adalah masih sekala. Kemudian kakek nenek itu masih sekala. Kumpi, ya kumpi juga kadang-kadang masih ada yang sekala, masih ada yang hidup, bisa kita lihat. Selanjutnya pada buyut, kelab, kelambiung, kelepek, nah itu udah niskala. Kemudian canggah, bungkar wareng, sudah niskala. Kelewaran, kelakat, kawitan, kemulan, nah itu sudah semakin niskala, semakin niskala. Karena kita tidak tahu yang niskala itu seperti apa mukanya, seperti apa bentuknya, maka kita lakukan dari yang kita tahu, bahwa mereka itu adalah berwujud orang tua kita, berwujud kakek nenek kita, berwujud kumpi kita. Inilah kemudian dimuliakan. Maka memuliakan yang di skala ini sama halnya dengan memuliakan yang di niskala. Karena apabila kita selalu memuliakan yang niskala, mempersembahkan banten gede di Merajan, mempersembahkan feodalan gede di Merajan, lalu mengabaikan cinta kasih dan menjaga kumpi kakek nenek dan orang tua yang masih hidup, maka itu juga sama halnya akan ada kesenjangan, akan ada pertanyaan dari leluhur-leluhur kita, kenapa kau persembahkan begitu banyak, lalu kemudian kamu tidak jaga mereka-mereka yang masih hidup. Nah, kalau demikian halnya, maka pemujaan luhur secara skala ini cek skalane luungang malu marane skalane pasti lung. Jadi kalau skala sudah kita lakukan dengan baik, pemuliaan kepada mereka-mereka yang masih hidup, maka secara nis kita juga akan mendapatkan sesuatu hal yang baik. Kalau skala sudah tidak baik, tidak menghormat pada mereka-mereka yang masih hidup, di nis juga tidak akan mendapatkan nilai lebih. Maka dari itu, umat sedharma yang berbahagia, sebagai kesimpulan dari Dharma Wacana saya pada kesempatan ini, bahwa pemujaan leluhur Allah agama Hindu yang kita warisi di Bali adalah memuliakan, menjaga, menghormati mereka-mereka yang masih ada secara jasmani dan jasmani secara skala, dan memuja serta berbakti kepada beliau-beliau yang sudah tiada. Yang skala kita jadikan rumah sebagai tempat untuk pemuliaan orang tua, secara niskala kita jadikanlah Betariang Guru, pelinggih kemulan kawitan, pelinggih kemulan taksu yang ada di rumah kita sebagai sarana untuk melakukan pemujaan dan berbakti kepada beliau. Yang kedua, apabila kita bisa melakukan proses berbakti kepada leluhur, ternyata di sanalah cikal bakal
keberhasilan kita, kesehatan kita, kebaikan, keharmonisan kita berasal dari sana. Jadi kalau itu bisa kita pelihara dengan baik, maka yakinlah hal baik juga akan kita peroleh. Dan terakhir, kita tidak bisa menentukan apakah pemujaan leluhur atau membaca kitab suci atau melakukan ritual akan memperoleh dan menyatukan kita kepada Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah agama itu adalah perilaku. Apabila perilaku kita mencerminkan penghormatan, mencerminkan kemurnian, mencerminkan kebaikan, mencerminkan pemuliaan kepada semua segala yang hidup, maka itu sesungguhnya adalah agama yang real, agama yang sesungguhnya, agama yang perlu kita kembangkan dari kini sampai kemudian. Tetapi kalau masih ada yang menjelekkan, masih ada yang menyatakan yang lain kurang, maka itu adalah yang perlu untuk kita renungkan sebagai bahan, bahwa sejauh mana bakti kita, penghormatan kita kepada leluhur. Penghormatan kepada leluhur adalah jati diri keberagamaan manusia Bali. Maka ini perlu dipertahankan, ini perlu diperkuat. Jangan sampai ini hanya sebagai sambilan atas nama untuk mencapai pembebasan. Karena pembebasan itu hanya akan diperoleh atas anugerah dari leluhur kita yang mendahului kita, yang akan membukakan jalan pembebasan untuk kita. Jadi kalau dia, leluhur kita, tidak kita puja muliakan untuk mendapatkan pembebasan untuk dirinya sendiri, maka kita juga tidak akan mendapatkan pembebasan untuk hal itu. Maka dari itu, umat sedharma yang berbahagia, mari kita pahami, lakukan, dan mencoba sedikit demi sedikit rubah mindset kita, bahwa leluhur sesungguhnya adalah cikal bakal dari semua hal yang baik yang kita peroleh. Kadia sapunike, atur titiang amatre, kirang langkung titiang nunas pengampura, sinam titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.